Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi mengenai sistem kardiovaskuler pada kehamilan di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Dr. Intan Renata Silitonga selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu penyakit dalam, yang saya hormati rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 selaku pihak yang akan mempresentasikan materi pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Zahra sebagai moderator yang akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pada sore hari ini agar dapat berlangsung dengan teratur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2, yaitu ada saya sendiri Yasmin Aulia Zahra, kemudian Raham Alia, Syifa Maharani, Bayinati Laili, Syifa Nanda Junior, Aulia Raisya Azahra, Putri Indeswari, Stefani Ratu Aurelia, dan Irah Ratnasari. Presentasi ini berisi beberapa topik sebagai berikut yang akan dibahas lebih lanjut oleh para pemateri. Dimulai dari Syifa Maharani, waktu dan tempat dipersilahkan. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler terdiri atas organ jantung yang berperan sebagai pompa dan pembuluh darah sebagai salurannya atau pipanya. Adapun strukturnya sebagai berikut. Yang pertama, lapisan dinding jantung. Dinding jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu epikardium merupakan lapisan luar, lalu miokardium merupakan lapisan tengah dinding jantung, lalu endokardium merupakan lapisan terdalam dinding jantung. Yang B adalah ruang. 3 lapisan dinding jantung melingkupi 4 ruang, yaitu 2 atria dan 2 ventrikal. Katup. Terdapat 4 katup pada jantung yang tersusun atas jaringan ikat yang dilapisi oleh endokardium. Fungsi keempatnya adalah mencegah darah masuk kembali ke dalam ruang jantung. Anatomi sistem kardiovaskular. Jantung terletak di rongga dada atau toraks sebelah kiri. Namun pada kelainan dekstrokardia jantung justru terletak di sebelah sisi kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Anatomi jantung terbagi menjadi 2, yaitu anatomi jantung eksternal dan internal. Pada anatomi jantung eksternal, terdapat atrium kanan yang berfungsi menerima darah dari pembuluh darah dan memompanya ke bilik kanan. Lalu atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. Lalu ventrikel kanan menerima darah dari serambi kanan, kemudian memompanya menuju paru-paru. Ventrikel jantung kiri menerima darah yang mengandung oksigen lalu memompanya ke seluruh tubuh. Aorta arcus untuk menyuplai darah ke lengan, leher, dan kepala. Vena cava superior, pembuluh darah yang terhubung dengan atrium kanan. Vena cava inferior membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Arteri pulmonalis untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Vena pulmonalis kiri membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke arah jantung di bagian atrium kiri. Kemudian masih ke ventrikel kiri, baru kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Arteri koronaria kanan membantu memasok darah menuju sekat jantung. Arteri koronaria kiri mengalirkan darah ke serambi kiri dan bilik kiri jantung. Aorta membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Lalu anatomi jantung internal. Terdapat katup-katup. Katup tricuspidalis yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup ini terdiri atas 3 pintu atau cuspid.
Yang kedua, katup mitralis yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini disebut juga dengan katup bicuspidalis karena katup ini terdiri atas dua kuspid. Yang ketiga adalah katup seminularis, terletak pada arteri pulmonalis dan aorta. Kemudian darah meninggalkan jantung. Yang keempat adalah katup mitralis dan tricuspidalis dapat membuka dan menutup karena perbedaan tekanan pada atrium dan ventrikel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ira. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi sistem kardiovaskular. Jantung sebagai pemompa. Denyut jantung. Jantung memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk berdenyut sendiri. Sistem ini disebut sistem pengantar yang terdiri dari simpul sinoatrial, lintasan antar simpul di atrium, simpul atrioventrikular, dan berkas His dan cabangnya serta serabut Purkinje. Selanjutnya siklus jantung. Urutan proses depolariasi seperti yang telah diuraikan di atas akan memicu gelombang kontraksi yang menyebar ke seluruh bagian pada otot jantung. Selanjutnya bunyi jantung. Nah, secara normal akan terdapat dua buah bunyi jantung pada tiap satu siklus jantung. Bunyi jantung digambarkan seperti bunyi loop sebagai bunyi pertama dan bunyi kedua sebagai dub seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya curah jantung. Setiap kali jantung berdenyut akan dipompakan dalam dan masing-masing ventrikel kanan dan kiri. Jumlah darah yang dipompa keluar dari masing-masing ventrikel berdenyut disebut sebagai peroke volume. Sebagai gambar di bawah ini, bagian efek keadaan terhadap curah jantung. Keadaan atau faktor tidur, curah jantungnya tidak berubah. Gelisah atau gembira, curah jantungnya meningkat 50/100%. Yang makan, curah jantungnya meningkat 30%. Keadaan atau faktor duduk atau berdiri dari berbaring, curah jantungnya menurun 20/30%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Nana Junior. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Ira. Di sini ada sirkulasi darah sistem kardiovaskular. Yang pertama, sirkulasi arteri. Dalam sirkulasi arteri ada denyut arteri. Darah yang didorong ke dalam aorta tidak hanya bergerak maju, tetapi akan mengakibatkan peregangan pembuluh darah. Peregangan ini menimbulkan gelombang yang bertekanan lalu berjalan sepanjang arteri. Gelombang bertekanan yang meregangkan dinding arteri di sepanjang perjalanan itu disebut dengan sebagai denyut. Lalu ada tekanan dan kecepatan aliran darah arteri. Tekanan dan kecepatan darah dapat dilihat bahwa perbedaan tekanan dan kecepatan aliran darah pada tiap bagian pembuluh darah, baik pada sirkulasi arteri ataupun sirkulasi vena dan kapiler. Ini juga ada cara mengukur tekanan darah. Tekanan darah dapat diukur secara langsung dengan menempatkan kanula, yaitu alat ukur, dengan menempatkan ke dalam arteri, dan dengan mempergunakan manometer air raksa dapat diketahui tekanan darah arteri. Tekanan darah arteri normal. Tekanan darah dalam arteri brachialis dewasa dalam keadaan istirahat pada posisi duduk atau berbaring adalah kira-kira 120/70 mmHg. Tekanan arteri adalah hasil interaksi antara curah jantung dan resistensi River atau tahapan River. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Rahma Alia.
Yang kedua ada sirkulasi kapiler. Jumlah darah yang terdapat pada sistem kapiler hanya 5% dari keseluruhan jumlah darah. Namun demikian, jumlah ini menjadi sangat penting karena bagian inilah yang mengalami pertukaran di mana O2 dan zat makanan menembus dinding kapiler menuju interstisial dan CO2 dan zat sisa metabolisme akan menuju ke dalam kapiler. Yang ketiga, sirkulasi vena. Aliran darah melalui pembuluh darah vena terutama terjadi karena kerja jantung atau pompa jantung. Walaupun terdapat pengaruh dari tekanan negatif intratokal saat inspirasi atau pompa respirasi dan adanya kontraksi otot rangka yang menekan vena atau pompa otot. Pompa respirasi. Waktu inspirasi tekanan intrapleura turun dari minus 2,5 mmHg menjadi minus 6 mmHg. Tekanan negatif ini diteruskan ke vena besar sehingga tekanan vena besar bervariasi dari 6 mmHg waktu ekspirasi menjadi 2 mmHg pada saat inspirasi tenang. Penurunan tekanan saat inspirasi membantu venous return ke jantung. Pompa jantung. Pompa jantung sisa-sisa tekanan dari arterial Pompa jantung. Pompa jantung sisa-sisa tekanan dari arterial membantu mendorong darah ke arah jantung. Penurunan tekanan atrium juga meningkatkan kemampuan jantung untuk menghisap darah masuk ke dalam atrium waktu sistolik. Pompa otot. Pada daerah tungkai, vena dikelilingi oleh otot-otot rangka. Kontraksi otot pada saat bekerja akan memeras vena di daerah tungkai. Kontraksi ritmik otot tungkai pada orang berdiri akan membantu mendorong darah ke arah jantung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Terima kasih kepada Rahma. Kemudian yang keempat, sirkulasi janin. Pada sirkulasi janin, terdapat 4 struktur sementara yang mengangkut darah melalui tali pusat ke plasenta. Struktur ini mengambil oksigen dan nutrien faktor sambil meminta paru janin yang belum fungsional selama dalam kandungan. Keempat struktur tersebut adalah, yang pertama ada ductus venosus. Ductus venosus mengalirkan darah teroksigenasi dari vena umbilicalis langsung ke vena cava inferior. Yang kedua, ada foramen ovale, terletak di antara kedua atrium, mengalirkan darah dengan meminta sirkulasi pulmonal. Yang ketiga, ada ductus anteriosus, terletak di antara arteri pulmonalis dan aorta, menjamin agar darah tidak mengalir ke dalam sirkulasi pulmonal. Yang keempat, dua arteri hipogastrika mengembalikan darah deoksigenasi dari ekstremitas bawah melalui arteri umbilicalis ke plasenta. Di sini terdapat sirkulasi janin sebelum lahir. Oksigen berdifusi dari darah maternal melalui 4 lapisan sel pada villi karyotik menuju percabangan vena umbilicalis pada plasenta. Vena inilah yang mengangkut darah teroksigenasi ke janin melalui tali pusat menuju vena cava inferior pada abdomen janin. Di sini, struktur sementara yang pertama, ductus venosus, mengalirkan sebagian besar darah langsung ke vena cava inferior. Kemudian, sisanya mengalir di sepanjang vena porta menuju hati, memasok nutrien pokok dan oksigen bagi organ tersebut. Dari hati, darah deoksigenasi mengalir di sepanjang arteri hepatika menuju vena cava. Kemudian, darah teroksigenasi dari ductus venosus bercampur dengan darah deoksigenasi dari ekstremitas bawah dan hati, dan dengan begitu semua organ tubuh lainnya akan menerima campuran darah teroksigenasi dan deoksigenasi. Dari vena cava, darah memasuki atrium kanan jantung. Sebagian besar darah ini segera dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale atau jendela oval, lubang pada septum antar atrium ke atrium kiri. Selanjutnya, darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri, lalu ke aorta, meminta sirkulasi pulmonal dan paru yang non-fungsional. Dengan cara ini, otak mendapatkan cukup banyak pasokan darah teroksigenasi
secara langsung. Akan tetapi, sejumlah darah memasuki ventrikul kanan jantung dan keluar menuju arteri pulmonalis. Untuk mencegah sebagian besar darah mencapai paru, struktur sementara yang ketiga, ductus arteriosus, mengalirkan darah tersebut dari arteri pulmonalis ke aorta sehingga darah masuk ke sirkulasi sistemik. Aliran darah berlanjut dari aorta ke seluruh tubuh. Darah ini merupakan campuran darah teroksigenasi dan deoksigenasi. Arteri hipogastrika merupakan cabang dari setiap arteri iliaka. Struktur sementara ini mengembalikan sebagian besar darah melalui arteri umbilikalis ke plasenta, akan tetapi sejumlah darah mengalir ke ekstremitas bawah. Kemudian, darah janin, pernapasan dengan menggunakan plasenta tidak seefisien pernapasan dengan paru yang matur. Karena itu, darah janin dimodifikasi guna menjamin oksigenasi yang adekuat. Sel darah merah menjadi lebih banyak dan lebih besar dari yang dibutuhkan segera sesudah lahir. Sel darah merah ini juga memiliki umur yang singkat, hanya 90 hari. Sedangkan umur sel darah merah dewasa 120 hari. Hemoglobin janin atau fetal hemoglobin HbF agak berbeda dengan hemoglobin dewasa atau adult hemoglobin HbA. Karena HbF mampu mengangkut oksigen pada tekanan yang lebih rendah. Menjelang akhir kehamilan, HbF mulai digantikan oleh HbA. Selanjutnya, di sini ada perubahan fisiologi sistem kardiovaskuler selama kehamilan. Pada kehamilan akan terjadi banyak perubahan pada ibu hamil yang terjadi secara fisiologis. Hal ini terjadi sebagai efek sekunder dari progesteron dan hormon estrogen yang diproduksi secara dominan oleh ovarium pada 12 minggu pertama kehamilan dan selanjutnya diproduksi oleh plasenta. Perubahan ini memungkinkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta serta persiapan ibu untuk kelahiran bayi. Perubahan besar kardiosirkulatori yang terjadi selama kehamilan normal termasuk peningkatan cardiac output, volume darah, curah jantung, denyut jantung, dan penurunan resistensi perifer. Banyaknya perubahan hemodinamik dan respiratorik yang terjadi pada kehamilan normal sering menyebabkan seorang dokter menduga sedang berhadapan dengan seorang penderita penyakit jantung. Perubahan-perubahan yang terjadi, yang pertama, curah jantung meningkat sampai 40%. Peningkatan kerja jantung terjadi secara bertahap pada trimester pertama. Dan kedua, dengan sedikit atau tidak terjadi peningkatan lagi setelah masa tersebut. Peningkatan curah jantung memungkinkan darah mengalir ke dalam sirkulasi tambahan yang dibentuk dalam uterus yang membesar dan bantalan plasenta, serta untuk memenuhi kebutuhan tambahan organ pada tubuh ibu. Yang kedua, pembuluh darah menjadi lebih banyak dan lebih panjang untuk menyuplai plasenta. Vasodilatasi ini terjadi karena aktivitas hormon progesteron pada otot halus dinding pembuluh darah. Hal ini menyebabkan penurunan tekanan darah yang mengakibatkan ibu hamil akan keletihan dan pusing pada beberapa awal kehamilannya. Kondisi ini akan memburuk bila ibu tersebut berbaring terlentang dengan tekanan dari uterus yang berat ke pembuluh darah besar di abdomen. Penurunan tekanan darah yang akibatkannya disebut hipotensi supin. Kemudian yang ketiga, dalam darah volume plasma meningkat sampai sekitar 50% dan jumlah sel darah merah sekitar 18%. Volume plasma meningkat secara bertahap pada trimester pertama, sedangkan pada trimester kedua dan ketiga terjadi peningkatan jumlah sel darah merah. Perubahan tersebut mengkompensasi penurunan volume darah yang jelas, diperkirakan setara dengan 1 liter, akibat adanya pembuluh darah tambahan dan vasodilatasi. Peningkatan volume plasma yang lebih besar dibanding sel darah merah dapat menyebabkan hemodilusi yang dapat terlihat sebagai anemia yang tampak seperti anemia fisiologis. Suplemen zat besi yang direkomendasikan untuk kondisi demikian sering menambah ketidaknyamanan kehamilan seperti sakit perut dan konstipasi. Perubahan-perubahan lain yang terjadi, yang pertama, sedikit peningkatan jumlah leukosit, yang kedua, penurunan imun globin A, imun globin G, dan imun globin M.
Mungkin karena kondisi imunosupresi pada tubuh yang hamil. Yang ketiga, peningkatan faktor pembekuan, fibrinogen, dan trombosit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, selanjutnya ada penyakit jantung. Yang pertama, ada definisi penyakit jantung. Penyakit jantung adalah suatu keadaan di mana jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kerja jantung sebagai pemompa arah dan oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Jika penyakit jantung selama kehamilan tidak dapat teratasi, dapat menjadi komplikasi pada kehamilan yang serius, yang dapat menyebabkan tingginya angka mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi karena penyakit jantung merupakan penyebab paling sering terhadap kematian ibu. Penyakit jantung dapat kongenital atau didapat misalnya akibat demam rematik yang diderita sebelumnya. Insidensi penyakit tersebut sekarang ini jarang ditemui di negara berkembang. Namun, bila menyerang, penyakit tersebut dapat merusak katup jantung, terutama katup mitralis. Defek jantung kongenital lebih sering terjadi dan cenderung mengarah pada defek septum, atrium, atau ventrikel yang tidak terkoreksi. Akan tetapi, meski perbaikan sudah dilakukan, faktanya masih terjadi defek yang mengganggu fungsi jantung. Selanjutnya, ada jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama ada aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penumpukan plak dari kolesterol pada pembuluh jantung dan peradangan ringan pada pembuluh tersebut. Yang kedua, ada koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyumbatan pada satu atau lebih pembuluh darah arteri yang disebabkan oleh penumpukan plak. Akibatnya, aliran darah jadi tidak lancar. Yang ketiga, ada aritmia. Aritmia adalah kelainan jantung yang ditandai dengan detak atau ritme yang tidak normal, di mana detak jantung bisa saja terlalu cepat, terlalu pelan, terlalu awal, atau tidak teratur. Yang keempat, ada endokarditis. Endokarditis adalah infeksi yang mempengaruhi membran bagian dalam ruang dan katup jantung atau endokardium. Orang yang memiliki penyakit jantung bawaan dan punya riwayat gangguan jantung lainnya beresiko tinggi mengalami kondisi ini. Yang terakhir, ada kongenital. Kongenital adalah kelainan jantung atau cacat jantung bawaan. Kondisi struktur jantung yang tidak sempurna ketika seseorang masih dalam kandungan. Selanjutnya ada jenis penyakit jantung pada ibu hamil. Yang pertama, kardiomiopati peripartum. Peripartum kardiomiopati atau yang dikenal juga dengan sebutan kardiomiopati peripartum adalah kondisi gagal jantung yang berkembang pada bulan terakhir kehamilan atau dalam 5 bulan setelah melahirkan. Yang kedua, ada aritmia. Aritmia adalah penyakit jantung pada ibu hamil yang sering terjadi. Aritmia adalah gangguan irama jantung yang membuat detak jantung terdengar tidak teratur. Yang ketiga, ada infark miokard. Infark miokard atau serangan jantung adalah salah satu penyakit jantung yang bisa terjadi pada ibu hamil. Pada kondisi yang parah, infark miokard bisa menyebabkan kematian, namun kondisi ini sangat jarang terjadi. Yang keempat, ada murmur jantung. Murmur jantung adalah peningkatan volume darah selama kehamilan. Yang kelima, ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi juga termasuk dalam penyakit jantung pada ibu hamil. Kondisi ini disebut dengan hipertensi gestasional dan dapat memicu terjadinya preeklamsia, toksemia, atau toksemia kehamilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bayi Nati Laili. Kepada Bayi Nati Laili, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Aulia Raisya telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya,
yaitu hipertensi. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyakit tidak menular penyebab kematian maternal. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Selain hipertensi, PTM terdapat diantaranya diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker, dan PPOK. Kejadian hipertensi kehamilan terjadi sekitar 5-15% dan merupakan salah satu di antara 3 penyebab angka kematian ibu dan angka kesakitan pada ibu bersalin. PTM juga merupakan penyebab kematian hampir 70% di dunia. Selanjutnya ada patofisiologi hipertensi pada ibu hamil. Patofisiologinya dapat dilihat dengan adanya tekanan darah yang meningkat lebih dari 140/90 mmHg. Gejalanya dari yang ringan hingga yang berat. Di antaranya yaitu nyeri kepala dan atau gangguan penglihatan, hiperrefleksi, juga koma. Tekanan darah yang meningkat ini dapat terjadi dalam kehamilan kurang dari 20 minggu dan kehamilan lebih dari 20 minggu. Pada kehamilan kurang dari 20 minggu, terdapat 2 bagian, di mana ada beberapa yang memiliki protein urin, ada juga yang tidak memiliki protein urin, atau protein urin baru yang meningkat atau HELLP syndrome. Jika pasien tidak memiliki protein urin, itu akan menyebabkan hipertensi kronik saja. Namun, jika protein urinnya baru dan meningkat, itu akan menyebabkan sindrom superimpose preeklamsi. Adapun hamil dengan 20 minggu dan terdapat protein urin, terdapat 2 peristiwa. Ada beberapa pasien yang kejang, ada juga yang tidak kejang. Pada kasus preeklamsi, pasien kebanyakan tidak mengalami kejang, sedangkan pasien yang kejang setelah masa preeklamsi dapat dikatakan pasien mengalami eklamsi. Dari patofisiologi yang sudah disebutkan, terdapat gejala penyakit jantung. Penyakit jantung saat hamil dapat menyebabkan tanda-tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama, ada palpitasi jantung yang bertambah cepat. Yang kedua, selalu merasa lelah. Yang ketiga, pembengkakan pada kaki dan tangan. Yang keempat, ada pergelangan kaki dan lengan akibat bertambahnya jumlah cairan dan garam yang disimpan di dalam tubuh. Yang keempat, ada sering buang air kecil pada malam hari. Yang kelima, ada sesak nafas dan saat tidak sedang melakukan aktivitas berat. Terdapat 20% pasien menunjukkan gejala yang tadi disebutkan pada pasien penderita penyakit hipertensi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefani. Kepada Stefani saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Bainati. Selanjutnya terdapat pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat protein dalam urin pasien. Karena pasien yang mengalami hipertensi pada saat hamil dan tidak mendapat pengobatan akan berakibat terjadinya preeklamsia, sehingga pemeriksaan ini sangat diperlukan. Yang kedua, terdapat ekokardiografi fetal. Luasnya penerapan ekokardiografi, sebagian besar penyakit jantung selama kehamilan dapat didiagnosis secara non-invasif dan akurat. Berikutnya, radiologi. Pemeriksaan radiologis tidak akan dilakukan sampai trimester kedua kehamilan, kecuali jika ada dugaan gangguan jantung.
janin lebih mudah terpengaruh oleh sinar X pada trimester 1 dibandingkan dengan trimester selanjutnya. Berikutnya, elektrokardiografi. Elektrokardiografi, jantung mengadakan rotasi ke lateral selama kehamilan karena peninggian diafragma yang progresif, dan hal ini mengakibatkan perubahan pada aksis elektris. Selanjutnya, terdapat penegakan diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bidan untuk menunjang diagnosis hipertensi dalam kehamilan. Selanjutnya adalah pengobatan hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, anjurkan pasien untuk istirahat yang cukup. Yang kedua, berikan obat penenang. Obat yang diberikan seperti solusiokarkot, diazepam atau valium, promethazine atau Pernergan, atau obat tidur dalam dosis rendah. Yang terakhir, berikan obat hipotensi yang diberikan apabila tensi mencapai 160/100 mmHg atau lebih, seperti hexametonium bromid, feratrum-viride, Rauwolfia atau Serpasil, dan chlorpromazine atau Largatil. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Yasmin Aulia. Terima kasih Stefani. Baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi mengenai sistem kardiovaskular pada kehamilan dengan baik. Jadi, sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskuler terdiri atas organ jantung yang berperan sebagai pompa dan pembuluh darah sebagai salurannya atau pipanya. Pada kehamilan, akan terjadi banyak perubahan pada ibu hamil yang terjadi secara fisiologis. Perubahan ini memungkinkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta, serta persiapan ibu untuk kelahiran bayi. Banyaknya perubahan hemodinamik dan respiratorik yang terjadi pada kehamilan normal sering menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Penyakit jantung adalah suatu keadaan di mana jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kerja jantung sebagai pemompa arah dan oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Gejala-gejala penyakit jantung beberapa contohnya adalah detak jantung yang bertambah cepat, selalu merasa lelah, pembengkakan pada kaki, tangan, pergelangan kaki, dan lengan, sering buang air kecil pada malam hari, sesak napas bahkan saat tidak sedang melakukan aktivitas yang berat. Salah satu contoh penyakit jantung adalah hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Tekanan darah yang terlalu tinggi pada saat kehamilan dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan janin intrauterin yang tentunya akan berpengaruh terhadap berat badan lahir. Penanganan hipertensi pada kehamilan, beberapa di antaranya adalah istirahat yang cukup pada malam hari, berikan obat penenang atau obat tidur, berikan obat hipotensi yang diberikan apabila tensi mencapai 160/100 mmHg. Baik, sekian presentasi pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya serta rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang kurang berkenan selama sesi keseluruhan presentasi kami tadi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.